Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta jajaran panitia perlombaan debat Perahu 2020, terima kasih telah memberikan tempat kepada kami untuk menyampaikan pikiran-pikiran kami, tentunya di tengah masa pandemi COVID-19 yang memaksa kami menyampaikan pikiran-pikiran kami secara daring dari tempat kediaman masing-masing. Di sini kami akan menyampaikan beberapa argumen untuk menanggapi mosi perdebatan yang telah ditentukan dengan judul Indonesia belum siap menerapkan new normal. Kebijakan new normal ternyata tidak seluruhnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Terdapat sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa diterapkannya kebijakan new normal akan menimbulkan dampak negatif dan dinilai tidak tepat dalam penanganan COVID-19. Maka dari itu, inilah alasan mengapa mosi debat dengan judul Indonesia belum siap menerapkan new normal ditentukan dalam ajang perlombaan ini. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta dua rekan tim saya yang nantinya akan menyampaikan argumen-argumen untuk menanggapi mosi perdebatan kali ini. Pertama, Anwarul Mu'arif, pembicara yang berposisi sebagai pihak pro terhadap mosi debat. Selanjutnya, Angga Saputra, pembicara yang berposisi sebagai pihak kontra terhadap mosi debat. Dan saya sendiri, Faik Muzafar Syah, pembicara yang berposisi untuk menyampaikan konklusi jalannya perdebatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dipersilahkan terlebih dahulu kepada pembicara yang berposisi sebagai pro terhadap mosi debat kali ini untuk menyampaikan argumen-argumennya. Dilanjut dengan pembicara yang berposisi sebagai pihak kontra terhadap mosi debat. Dan terakhir, pembicara yang berposisi untuk menyampaikan konklusi dari perdebatan kali ini. Populi Suprimare, Dewan juri yang kami hormati dan rekan berdebat yang kami banggakan. Saya sebagai pembicara dari tim pro pada kesempatan kali ini akan menyampaikan argumen dari tiga perspektif. Yang pertama filosofis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga yuridis. Dewan juri yang terhormat, sebelum itu mari kita definisikan bersama apa yang dimaksud dengan new normal. New normal adalah konsep berperilaku yang menganggap sesuatu yang awalnya tidak lazim dilakukan menjadi suatu kebiasaan yang baru yang biasa dilakukan. Lantas pertanyaan paling mendasar bagi kita, siapkah Indonesia melaksanakan new normal pada masa pandemi dan dengan keadaan masyarakat yang seperti saat ini? Kami dengan tegas menjawab, tidak, Dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, J.J. Rousseau dalam teori kontrak sosialnya telah mendudukkan bahwasanya negara merupakan representasi dari tiap-tiap kepentingan individu ataupun kelompok masyarakat yang ada dalam suatu wilayah, yang sudah seharus dan sepantasnya lah setiap kebijakan dan arah gerak yang dikeluarkan oleh negara setidaknya merepresentasikan keselamatan, perlindungan dan keamanan terhadap warga negara. Dewan juri yang terhormat, apabila negara tetap memaksakan untuk menerapkan new normal, maka hal ini tentu bertentangan dengan asas perlindungan dan keselamatan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari aspek sosiologis kita yang menyatakan kita tidak siap untuk melaksanakan new normal. Parameter itu bisa kita lihat dari tiga aspek. Yang pertama, lemahnya kesadaran dan abainya masyarakat kita terhadap protokol kesehatan yang telah digariskan oleh pemerintah dalam masa pandemi seperti saat ini. Dan yang kedua ialah lemah dan tidak meratanya fasilitas kesehatan di negara kita. Hal ini bisa kita lihat dari data rapid test yang menyatakan pada tanggal 19 Mei kita baru melaksanakan 743 orang per 1 juta. Hal ini berada jauh di bawah Malaysia yang sudah melaksanakan 14.000 orang per 1 juta dan Thailand yang sudah melaksanakan 4.000 orang per 1 juta. Dari aspek yang ketiga, Dewan juri yang terhormat, ialah naiknya angka tren pasien positif di Indonesia. Padahal WHO telah menggariskan bagi negara yang ingin melaksanakan new normal, maka diharuskan untuk terjadinya tren penurunan pasien positif corona dalam 3 pekan berturut-turut. Dewan juri yang terhormat, sedangkan dalam aspek yuridis, pada pasal 11 Undang-Undang Kekarantinaan Masyarakat menggariskan bahwasanya pelaksanaan kekarantinaan harus didasarkan pada ketepatan dan berdasarkan besarnya ancaman. Dan juga pada pasal 2 telah menggariskan bahwasanya kekarantinaan masyarakat setidaknya harus berasaskan perlindungan, keselamatan, dan kepentingan umum.
Sedangkan jika kita melihat fakta sosiologis yang sudah kami paparkan, tentu hal ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas perlindungan, keselamatan, dan kepentingan umum Dewan Juri yang terhormat. Karena apabila tetap memaksakan, tentu akan terjadi tren kenaikan angka pasien positif yang tidak berkesudahan Dewan Juri yang terhormat. Maka terakhir kami memberikan solusi, yakni tetap melaksanakan karantina atau PSBB bagi masyarakat yang berada dalam zona hijau dan lebih memperketat bagi masyarakat yang berada dalam zona merah ataupun zona hitam, dan lebih memperketat lagi alur imigrasi dari masyarakat kota ke desa dan dari desa ke kota Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan dalam aspek kemiskinan atau aspek ekonomi, maka bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran dan tepat guna. Artinya, setidaknya meskipun kita tidak bisa menghapus kemiskinan, maka kita tidak menambah kemiskinan. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan bantuan sosial kepada masyarakat rentan miskin dan masyarakat korban PHK, yang artinya mereka bisa survive dalam masa pandemi ini sehingga mereka tidak jatuh dalam kemiskinan dan kita tidak bisa menambah kemiskinan. Serta alur penyaluran pangan dari desa ke kota dan dari kota ke desa harus tetap tepat dan tertuju Dewan Juri yang terhormat. Itu yang dapat kami sampaikan. Maka dengan tegas kami menjawab, kami tidak setuju dengan penerapan new normal di Indonesia. Terima kasih. Salam kemanusiaan. Sumum ius summa injuria, summa lex summa crup. Kepastian hukum tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara dari tim kontra dalam perdebatan kita kali ini dengan mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Saya akan menyampaikan argumentasi utama dengan menggunakan dua perspektif. Yang pertama perspektif ekonomi dan yang kedua perspektif yuridis. Sebelum saya menyampaikan argumentasi utama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dari new normal. New normal adalah kenormalan baru atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mempercepat penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam menjalankan new normal ini, pemerintah mempertimbangkan kesiapan setiap daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Karena new normal ini diterapkan di wilayah yang mempunyai R0 atau reproduksi virus kurang dari 1, yang berarti zona hijau. New normal merupakan representasi dari asas proporsionalitas di mana negara mempertimbangkan antara kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Selanjutnya, dalam perspektif ekonomi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini perekonomian Indonesia sedang terpuruk. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat dan juga aktivitas usaha baik mikro ataupun makro, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan juga pekerjaannya. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan. Dan untuk bantuan tersebut, pemerintah mempunyai hutang negara sebesar 1.439,8 triliun rupiah dan mengakibatkan defisit negara sebesar 42,8% dari tahun sebelumnya. Perekonomian bagi suatu negara sangatlah penting. Kita bisa menganalogikan ekonomi ini seperti air dalam ekosistem sawah. Sawah adalah negara, petani adalah pemerintah, padi adalah masyarakat, dan air adalah ekonominya. Tanpa air, maka padi akan mati, petani akan merugi, dan sawah tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, new normal harus diterapkan sebagai wujud untuk pemulihan ekonomi di Indonesia ini. Dalam perspektif yuridis, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam pandemi ini, kesejahteraan masyarakat sedang terancam karena tidak memiliki suatu pekerjaan atau terbatasnya aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia harus membuat kebijakan untuk memulihkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sudah tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. New normal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna memulihkan perekonomian Indonesia dan mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, saya menawarkan proposal solusi yang sekiranya dapat diterima oleh Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir saya dari tim pro. Solusi yang saya tawarkan adalah pemerintah membuat regulasi mengenai new normal ini dengan memuat sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan dan juga protokol new normal. Dan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung di pandemi COVID-19 ini.
agar bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, perekonomian Indonesia bisa pulih dan penularan virus dapat dikendalikan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan berpikir dari pihak pro dan pihak kontra, telah sampailah kita di ujung perdebatan kali ini. Sungguh luar biasa alur perdebatan pada kali ini dengan menanggapi mosi debat yang berjudul Indonesia belum siap menerapkan new normal. Ada beberapa poin yang hendak saya sampaikan kembali dan saya tekankan mengenai jalannya perdebatan kali ini dari perspektif pihak pro maupun pihak kontra. Seperti yang telah diketahui bahwa terdapat sebagian kalangan masyarakat yang tidak setuju atas pemberlakuan kebijakan new normal sebagaimana telah dipaparkan oleh pihak pro yang lebih menekankan kepada kesehatan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan masyarakat dibanding keadaan perekonomian Indonesia yang memburuk di masa pandemi COVID-19. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol COVID-19, tidak meratanya fasilitas kesehatan di negara Indonesia, dan peningkatan kasus positif COVID-19 yang cukup signifikan. Hal tersebut menjadikan dasar baik bagi pihak pro untuk menekankan ketidaksiapan pemerintah untuk memperlakukan kebijakan new normal. Selain itu, argumen juga didukung oleh ketentuan yuridis pada pasal 155 ayat 4 dan pasal 2 Undang-Undang Kesehatan Masyarakat. Berlawanan dengan pihak pro, pihak kontra lebih menekankan kepada keadaan perekonomian Indonesia yang memburuk di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, kebijakan PSBB telah menyebabkan roda perputaran ekonomi melambat, yang menyebabkan meningkatnya hutang dan defisit negara. Maka dari itu perlu pemerintah untuk memberlakukan kebijakan new normal pada masa pandemi COVID-19. Didukung juga oleh ketentuan yuridis pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Apa gunanya berargumen tanpa adanya solusi Dewan Juri yang terhormat? Maka dari itu, demi terciptanya arah kebijakan pemerintah yang tepat, masing-masing dari pihak pro dan pihak kontra telah menawarkan solusinya. Dari pihak pro menawarkan solusinya dengan memberikan bantuan yang terukur dan tepat terhadap rakyat yang rentan miskin dan rakyat yang terdampak COVID-19 seperti pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Selain itu, tetap memberlakukan PSBB dalam zona hijau, memperketat PSBB dalam zona hitam dan merah, dan memperketat alur imigrasi. Sementara itu, pihak kontra turut serta menawarkan solusinya dengan menganjurkan pemerintah untuk menerbitkan regulasi di mana dalamnya terdapat sanksi-sanksi tegas kepada pelanggar protokol COVID-19 dan juga memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak COVID-19. Pada intinya, diberlakukan atau tidak diberlakukannya kebijakan new normal tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah menerbitkan kebijakan yang tepat. Maka dari itu, apapun kebijakan pemerintah jika dilandaskan kepada perlindungan masyarakat dan kemanfaatan bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mencapai keberhasilan dalam penanganan COVID-19.